Halo guys, kembali lagi bersama channel Agung Andrianto. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami tetangga saya, yang berada tepatnya di daerah Kepulauan Sumatera. Dan sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, ya tekanlah biar kita sama-sama membangun channel kecil ini semakin berkembang, dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka. Terima kasih. Pada suatu hari, kala itu ada seorang pria berusia 37 tahun yang bernama Pak Joko, yang hidup dengan keluarga sederhana bersama istrinya yang bernama Bu Siti. Dan mereka berdua dikaruniai satu anak yang diberi nama Ardi yang sudah berusia 10 tahun. Kesederhanaannya tersebut membuat Pak Joko semakin bingung dengan banyaknya kebutuhan yang dimilikinya dan harta yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Apalagi ditambah Pak Joko mempunyai hutang sebanyak 100 juta di salah satu rentenir yang semakin lama semakin bertambah bunganya. Singkat cerita, Pak Joko mencoba melamar pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki, namun tak satu pun perusahaan yang mau menerimanya. Dengan rasa kecewa, Pak Joko tersebut lelah sambil berjalan menuju pohon besar, lalu bersandar di pohon itu. Lalu Pak Joko melihat sesajen di sisi kirinya, dan Pak Joko pun kebingungan dengan arti sesajen di samping pohon tersebut. Sambil mendekati sesajen tersebut, Pak Joko melihat ada telur ayam yang masih segar. Dengan perut kelaparan, Pak Joko mempunyai niatan untuk membawa pulang telur ayam tersebut. Teringat keluarga di rumah yang belum makan. Tiba-tiba datanglah seorang pria tua yang datang menghampiri Pak Joko dan berkata, "Jangan sentuh sesajen itu," dan memberhentikan niatan Pak Joko yang sedang hendak membawa telur ayam dari sesajen. Kemudian Pak Joko menanyakan apa maksud dari sesajen tersebut, dan pria itu menjawab dengan pelan bahwa itu adalah sesajen untuk pesugihan agar mendapat uang yang berlimpah ruah dan kebahagiaan yang akan didapat. Lalu Pak Joko bertanya, "Apakah saya bisa mendapat pesugihan itu? Karena keluarga saya sedang kekurangan uang untuk kehidupan sehari-hari dan untuk melunasi hutang yang semakin hari semakin bertambah." Lalu pria tua itu menjawab, "Bisa." Tak berpikir panjang, Pak Joko menanyakan syarat agar bisa mempunyai pesugihan dan bisa mendapat uang yang banyak demi keluarga dan untuk melunasi hutang. Lalu si pria tua itulah menjawab, "Datanglah ke sini pada malam Jumat dengan membawa sajen yang persis diletakkan di bawah itu." Di suatu malam, tepatnya malam Jumat, Pak Joko berjalan menuju pohon besar sambil membawa sesajen tersebut dengan penuh semangat meletakkan sesajen itu dengan harapan bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Selang berapa menit kemudian, datanglah sesosok hitam besar dan bermata merah, yaitu sesosok genderuwo, dan berkata, "Jika kamu ingin kaya, berikan nyawa anakmu dan beri saya satu kamar khusus di rumahmu
Dan di saat setiap malam Jumat kamu harus bertapa di kamar tersebut, saya akan datang setiap malam Jumat. Kemudian Pak Joko menyetujui persyaratan tersebut meskipun berat hati melepas anak satu-satunya yang disayangi. 1 minggu kemudian, di saat malam Jumat, Pak Joko melakukan bertapa di kamar. Persis di malam hari, Pak Joko didatangi sesosok tersebut dan Pak Joko diajak berhubungan intim dengan sosok tersebut. Dan keesokan harinya, Pak Joko bangun tidur melihat uang banyak sekali di dalam kamar itu. Dan singkat cerita, keluarga Pak Joko semakin hari semakin bertambah uangnya. Dan keluarga Pak Joko sangat bahagia. Istri dan anak Pak Joko, sampai-sampai tetangga iri pada kehidupan Pak Joko dengan perubahan yang drastis. Lalu 2 bulan berlalu, anak Pak Joko yang bernama Ardi itu di saat berangkat sekolah mengalami kecelakaan dengan mengendarai motor yang dibelikan hasil dari pesugihan itu dan meninggal dengan mengenaskan. Pak Joko berpikir, anak saya meninggal pasti ulah genderuwo itu, karena saya sudah berjanji untuk menjadikannya tumbal. Setelah anak Pak Joko meninggal, kemudian tiba-tiba istri Pak Joko jatuh sakit. Dan singkat cerita, sampai akhirnya istri Pak Joko meninggal. Disitulah Pak Joko sedih, menangis dan frustasi sembari berkata, buat apa banyak uang jika keluarga jadi korban? Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang mendengar cerita ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan memberikan pelajaran buat kita semua bahwa untuk tetap beribadah dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.